إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, setelah sebelumnya kita membahas muqaddimah yang berkaitan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga apabila seseorang memalingkan meminta perlindungan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hatinya condong secara menyeluruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada yang mati, meminta perlindungan kepada sesuatu yang tidak ada di hadapannya, meminta perlindungan kepada seseorang yang hadir, yang ada, dia hidup, akan tetapi ketika meminta perlindungan kepadanya di dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang perkara tersebut mampu dilakukan oleh orang tersebut, orang tersebut hidup, orang tersebut hadir di depannya, dan ketika meminta perlindungan hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah perkara yang dibolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah mengenal tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika turun dari kota Taif untuk masuk lagi menuju kota Madinah, setelah beliau sebelumnya merasa terusir atau sudah sangat terancam sekali, pamannya yang senantiasa melindungi dirinya wafat, istrinya yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah kepadanya dan senantiasa menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama sampai di akhir hayat Khadijah radhiyallahu anha, maka
Khadijah radhiyallahu anha senantiasa teman yang paling baik, teman yang paling menghibur. Dalam waktu yang hampir berbarengan, keduanya wafat. Khadijah radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan, adapun Abu Talib wafat di bulan atau meninggal di bulan Rajab. Maka setelahnya mencari perlindungan ke kota Taif seperti yang sudah kita sebutkan. Kemudian begitu masuk lagi ke kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali meminta pertolongan kepada orang-orang yang dianggap Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan untuk memberikan suaka kepada Nabi ketika masuk ke kota Mekah. Disebutkan yang pertama Akhnas ibn Syuraik. Akhnas ibn Syuraik menolak. Kemudian yang kedua Suhail ibn Amr pun menolak. Yang ketiga ada yang ingat? Mut'im ibn Adi. Yang Mut'im ibn Adi ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta suaka kepada Mut'im, maka Mut'im langsung menerima permintaan perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung mengenakan baju perangnya. Dia langsung mengumpulkan anak-anak lakinya. Dia langsung mengumpulkan kerabatnya. Dikumpulkan. Maka semuanya langsung datang ke kisaran Ka'bah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk masuk yang sebelumnya berdiam diri di gua Hira, menunggu komando dari Mut'im ibn Adi. Begitu masuk, Mut'im ibn Adi dan kerabat-kerabatnya dan anak-anaknya memakai baju perang, orang-orang Quraisy tidak berani mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Jahal yang pada saat itu mendapati Nabi tawaf, kemudian setelahnya salat 2 rakaat, setelahnya Nabi pulang, kemudian Abu Jahal berkata kepada Mut'im, "Amujirun anta am mutabi'?" Engkau ini hanyalah memberikan perlindungan ataukah engkau ini menjadi pengikutnya Muhammad? Maka kata Mut'im ibn Adi, "Bal mujir." Saya hanyalah memberi suaka dan perlindungan kepada Muhammad untuk masuk kembali ke kota Mekah. Maka Abu Jahal gentar. "Ajarna man ajarta." Kami akan memberikan perlindungan kepada siapa-siapa yang engkau berikan perlindungan kepadanya. Maka dari kisah ini yang saya ulang pada pertemuan sebelumnya juga kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada orang yang hidup, kemudian dia mampu untuk melakukannya dan dia ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melakukan itu semua, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Tauhid diberikan dua dalil yang berkaitan dengan termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan kesyirikan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Meminta perlindungan kepada yang telah mati. Meminta perlindungan kepada orang yang hidup akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukan apa yang kita mintakan. Yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang demikian
tidaklah dilakukan oleh seseorang kecuali orang tersebut meyakini bahwasanya orang yang ia minta kepadanya perlindungan itu memiliki manfaat dan mudarat seperti Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Jin ayat keberapa ini? 6 ya. Ayat yang ke-6. Surat Al-Jin ayat ke-6 ini kepanjangan dari kisah yang tadi saya sebutkan. Ketika Nabi SAW mau masuk ke kota Mekah setelah melakukan perjalanan ke kota Taif, kemudian Nabi SAW mendapatkan jawaban yang sangat getir sekali, bahkan diusir dari kota Taif. Kemudian Nabi SAW ketika sampai di Qarnal Manazil, disebut zaman dulu Qarnat Tha'alib, sekarang namanya adalah Qarnal Manazil. Nabi SAW mendapatkan kedatangan dari malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung. Diberikan penawaran oleh malaikat Jibril supaya Nabi SAW melakukan apa yang ia kehendaki untuk orang-orang Taif. Bahkan malaikat gunung berkata kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah mendapatkan perintah dari Allah. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhbashain la fa'altu. Apabila engkau menghendaki wahai Nabi Muhammad SAW untuk saya ini menimpakan dua gunung besar yang ada di kota Mekah, Gunung Abu Qabis dan Gunung Qu'ayqa'an, dua gunung besar. Apabila engkau menghendaki wahai Nabi Muhammad, akan saya timpakan kepada penghuni kota Taif yang mana mereka menghinakan engkau. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang akhlaknya hanyalah dimiliki oleh penghuni surga. Allah katakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Sehingga orang yang telah memberikan kejelekan kepada engkau, dengan engkau memberikan kebaikan kepada mereka, bukan kejelekan dibalas dengan kejelekan, maka suatu ketika akan menjadi waliyun hamim, akan menjadi pelindung engkau yang dekat. Kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidak gampang orang yang melakukan hal tersebut. Yang mampu melakukan hal yang demikian hanyalah orang-orang yang sabar. Yang sabar. Illa alladzina sabaru, kata Allah. Tidak mudah seseorang untuk ketika mendapatkan kejelekan untuk membalasnya dengan kebaikan. Setiap jiwa dari kita sangat menghendaki untuk kita itu mendapatkan kemenangan dari orang lain. Kalau bisa seseorang memberikan pukulan kepada kita 1 kali pukulan, pengennya apa? Kita memberikan kepada dia 3 kali pukulan. Yang mampu menekan kehendak demikian adalah orang-orang yang sabar. Yang sabar. Yang ketika ada musibah, musibahnya itu dari orang yang ia ketahui dan ia kenal, ini lebih berat daripada musibah-musibah yang musibah tersebut tidak ada peranan orang lain, mutlak ketentuan Allah, banjir, kebakaran, apa. Apalagi kalau korbannya banyak, orang lebih mudah untuk bersabar. Akan tapi apabila berkaitan dengan kezaliman orang lain, maka
sulit untuk melakukan kesabaran. Yang sabarnya itu tingkatnya tingkat tinggi. Seperti ulul azmi minar rusul. Seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau dihinakan, beliau tidak diajak bicara, di hari yang ke-11 diusir. Ketika malaikat gunung mengatakan, kalau engkau kehendaki wahai Nabi Muhammad, akan saya timpuk 2 gunung besar ini kepada penduduk kota Taif, binasa mereka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijullahu min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wa la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi saya memiliki harapan apabila Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, kata Allah. Tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali apa? Kecuali orang yang akan mendapatkan jatah yang sangat agung, yang sangat besar. Dzu hazzin azim dikatakan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, surga. Bagian yang besar yang mampu dengannya seorang ketika mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga, berupa ampunan dari Allah, mau sebesar apapun kezaliman yang dilakukan oleh orang kepadanya, maka ia berupaya untuk memaafkan orang-orang yang menzalimi dirinya. Dan ini seperti yang saya tekankan, ini sangat berat, tidak mudah. Bisa jadi saya yang berbicara sini sekedar teori, bisa. Akan tapi untuk pengamalannya, yaitu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mungkin salah satu cara untuk kita bersabar dalam hal ini dengan kita membaca biografi para sahabat, biografi para salafus saleh. Mereka bagaimana memiliki kelapangan dada yang luar biasa terhadap kerabat-kerabat mereka, orang-orang terdekat. Ketika ada gesekan, mereka memberikan maaf. Bahkan kepada orang yang mencaci maki di hadapan mereka, dengan mudahnya dia mengatakan apa? Kesalahan yang tidak engkau ketahui dari kesalahan-kesalahanku itu lebih banyak. Coba bayangkan, ada orang mencela seseorang yang dicelaknya orang terhormat, ulama. Begitu dicela, dia mengatakan apa? Aib saya itu, kekurangan saya itu lebih banyak dari apa yang kau bawakan. Ini sangat luar biasa. Jadi alhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, mereka tidak memperdulikan apakah ketika ia menyampaikan orang-orang yang mendengar apa yang ia sampaikan mengikuti ataukah tidak. Yang penting ketika menyampaikan hanyalah menyampaikan dengan dalil yang jelas, dengan kemampuan yang ia miliki. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama 'alaikal balagh. Nabi hanya menyampaikan. Adapun hati-hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tersebut akan beriman ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak mutlak tersebut. Apakah orang ini akan beriman ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya.
Siapa sih yang paling yakin dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan berani membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang luar biasa. Abu Thalib, orang yang paling mengenal Nabi. Dari kecil sampai balik, sampai dinikahkan oleh Abu Thalib. Sampai qasidah-qasidah beliau yang banyak, syair-syair beliau yang banyak menjelaskan bahwasanya Abu Thalib itu yakin dengan kebenaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia mati di atas kekufuran. Bilal bin Rabah, orang yang tidak memiliki kedudukan sosial di kalangan Arab pada saat itu. Adanya dia atau tidak adanya dia dalam satu majelis tidak akan dipedulikan oleh orang-orang. Akan tetapi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan keimanannya dengan luar biasa. Sehingga para sahabat kalau memanggil Bilal itu dengan panggilan apa? Sayyid. Sayyid. Bilal hadza sayyiduna. Para sahabat. Karena yang paling mulia di sisi sahabat adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dekat dengan Nabi, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan bahwasanya telah disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk siapa? Untuk Bilal. Orang yang tidak memiliki nasab sama sekali. Orang yang hitam legam. Budak belian dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh bayangkan, ini yang tidak ada kedekatan, kekerabatan dengan Nabi, beriman. Abu Thalib yang membela mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehormatan yang dia miliki, karena dia ini seakan-akan rajanya orang Quraisy. Akan tapi mati di atas kekufuran. Allah yang memiliki hati-hati manusia. Bahkan kita juga apabila tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nasallahu al-afiyah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi termasuk orang-orang yang imannya lemah, imannya layu, imannya rusak, bahkan bisa dicabut karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kelas-kelas kita. Ada orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, bukan dalam waktu yang sangat jauh, bukan. Tidak kurang dari 30 tahun yang lalu. Ada salah seorang ulama yang besar, yang karya-karyanya diakui oleh dunia Islam. Bahkan pernah karyanya itu diumumkan di Masjidil Haram oleh seorang khatib, Syekh Abdullah Al-Qasimi, telah menulis kitab ini dan itu, ini dan itu. Bahkan khatibnya mengatakan dengan apa yang telah dia tulis, dia telah membeli tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan. Ini kitab yang luar biasa mengenai tauhid. Seorang yang keilmuannya diakui. Tuh percaya nggak dia mati dalam keadaan kafir? Percaya nggak? Tuh melihat di Google, ada dia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Orang yang memiliki karya tulis yang luar biasa. Makanya harus pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak lisan kita basah dengan supaya keimanan kita dan hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Qarnal Manazil. Kemudian beliau ketika sampai di jalan menuju Makkah, maka
beliau berhenti di satu lembah namanya lembah Nakhlah. Beliau berdiam di Wadi Nakhlah ini beberapa hari. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Wadi Nakhlah inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bangsa jin yang mereka mendengarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan apa yang mereka lakukan dari bangsa jin ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dan surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat ke-15. Apabila kita perhatikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah ini, maka kita dapati seperti yang dikatakan oleh penulis Rahiqul Makhtum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ketika beliau membaca Al-Qur'an ada sebagian bangsa jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu." Dan ingatlah ketika kami palingkan kepada engkau beberapa kelompok dari bangsa jin. Mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Falamma hadaru, ketika mereka mendengarkan, menghadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membaca Al-Quran, qalu ansitu, kalian dengarkanlah, diam dan dengarkan, ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, maka ketika mereka telah dibacakan kepada mereka Al-Quran, wallau ila qaumihim mundzirin, maka mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan memberikan kabar, memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, bangsa jin berkata kepada bangsa jin yang lainnya, inna kunna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab, yang kitab ini telah diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab ini membenarkan apa yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Yahdi ilal haqq, menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, penuhilah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah da'iyallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyeru dari Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepada penyeru tersebut. Yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Jadi mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini Allah palingkan sebagian kelompok dari bangsa jin untuk mendengarkan Al-Qur'an dari apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat yang berikutnya, dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang pertama, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para manusia, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, diwahyukan kepadaku bahwasanya sebagian atau satu kelompok dari bangsa jin mereka mendengarkan. Artinya mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hujjah buat mereka. Hujjah ditegakkan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan kesempurnaan, dan kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Bahkan akhirnya pun mereka mengetahui, kok kenapa akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala menjaga langit. Sebelumnya mereka bisa menembus ke langit dan mendengarkan wahyu atau mendengarkan kabar-kabar dari langit yang kemudian mereka berikan kabar-kabar tersebut kepada wali-wali mereka berupa dukun-dukun, sehingga satu kabar kebenaran dari jin tersebut ditambahi oleh para dukun dengan 100 kebohongan. Maka bangsa jin ini kaget. Kok dalam waktu itu sudah 10 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, mereka mendapati penjagaan yang luar biasa ketika mereka akan mencuri kabar dari langit. Yang hal ini diabadikan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sehingga sebelumnya mereka bertanya-tanya mendapatkan jawaban ketika mereka mendengarkan bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan hal tersebut kepada manusia, bahwasanya sebagian bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki adab yang luar biasa. Ansitu, diam dan dengarkan. Sehingga dengan diam, bukan diamnya tidur, diamnya ini mendengarkan, berusaha untuk memahami ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hati-hati mereka, sampai sehingga dalam surat Al-Ahqaf mereka kembali menjadi pemberi kabar peringatan kepada kaumnya, dan mereka pun langsung berkata, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Di dalamnya ada keajaiban-keajaiban yang langka dan tujuan-tujuan yang sangat tinggi sekali. Tujuan yang berupa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berupa bahwasanya mereka diperintahkan supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ila tsaqalain, kata Nabi. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi kepada bangsa jin. Mereka diperintahkan untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun diperintahkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku, kata Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini seperti yang saya sebutkan hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan engkau yang sangat panjang, 11 hari ke Taif perjalanan, kemudian 11 hari berdiam diri di Thaqif, di Taif, kemudian turun lagi dalam keadaan susah, bukanlah suatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada engkau, sehingga mengutus seorang rasul, mengutus seorang utusan berupa malaikat Jibril untuk bersama dengan malaikat Jibril, malaikat gunung, menunjukkan ada pertolongan dari Allah. Kemudian hiburan yang lain untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa jin mereka mendengar dan kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang mereka katakan yang berkaitan dengan materi kita adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, karena di dalam ayat yang pertama dan kedua dan yang ketiga bahwasanya disebutkan yang berkaitan dengan pengagungan bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka langsung beriman kepada Nabi, mengamalkan ilmu tersebut. Adab yang luar biasa. Mendapatkan ilmu, langsung mengamalkan dari konsekuensi ilmu tersebut. Langsung berupaya untuk bertakwa kepada Allah, menjauh dari larangan-larangan Allah. Sehingga dikatakan fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka kami beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ini yang disebutkan oleh bangsa jin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan-perkataan mereka dalam surat ini. Bahwasanya dulu dari beberapa orang dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan dari laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Maka apa yang mereka mintakan kepada bangsa jin ini menjadikan rahaqa, mereka itu lebih berani lagi kepada manusia. Sehingga dikatakan oleh Ikrimah, salah seorang ahli tafsir dari murid-muridnya Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan bahwasanya bangsa jin mereka adalah kanal jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minhum aw ashadda. Bahwasanya bangsa jin mereka itu takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada mereka, bahkan takutnya mereka kepada manusia itu lebih besar daripada takutnya manusia kepada jin. Wa kanal insanu idza nazalu wadiyan harabal jinnu. Antum bayangkan, ini perkataan Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Abdullah ibn Abbas.
Manusia, seseorang apabila masuk ke dalam satu lembah, yang lembah tersebut ada penghuninya dari bangsa jin kabur, ikhwan. Kabur langsung, takut lihat manusia. Fayaqulu sayyidul qaumi, maka ketika manusia berlindung kepada bangsa jin, na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi, kami meminta perlindungan dari pemimpin penghuni lembah ini, yakni dari bangsa jin. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab ketika mereka singgah ke satu tempat, ke satu lembah yang tidak berpenghuni, mereka mengatakan dengan perkataan demikian. Maka bangsa jin ketika mendengar hal tersebut, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum, kami dapati mereka itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Fadana minal insi fa asabahum bil khabali wal junun, maka mereka pun mendekat kepada manusia dan berupaya untuk mengganggu manusia dengan menggoda manusia, dengan menakut-nakuti manusia, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ikrimah rahimahullah, inilah fadzalika qaulullah ta'ala, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwasanya ada sebagian lelaki dari bangsa manusia, mereka meminta perlindungan dari lelaki-lelaki dari bangsa jin, sehingga fazaduhum rahaqa, sehingga apa yang mereka lakukan dari kalangan manusia itu menjadikan bangsa jin itu sombong, menjadikan bangsa jin itu berani kepada manusia yang sebelumnya mereka takut kepada manusia, seperti yang dikatakan oleh Ikrimah radhiyallahu rahimahullah. Jadi karena mereka meminta perlindungan dan kemudian mereka pun takut kepada bangsa jin, maka jin pun akhirnya mereka berani dan mereka pun memiliki kebanggaan bahwasanya bangsa manusia takut kepada mereka, sehingga berupaya untuk memberikan rasa takut. Dan bangsa jin ini ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu adalah alamul ghaib, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Allah sifati mereka, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya mereka itu melihat kalian, mereka dan bangsanya melihat kalian, akan tetapi kita tidak melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 37. Tidak ada yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya, tidak ada. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah berpedoman dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-27, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang mengklaim bahwasanya dia melihat jin dengan wujud aslinya, maka dia telah kafir, karena ia telah mendustakan surat Al-A'raf ayat 27 ini. Tidak mungkin Allah mengatakan mereka yang melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dari api. Dari api, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka bisa berubah-ubah wujud, dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Mereka bisa berubah menjadi hewan, mereka bisa berubah menjadi manusia, bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang ditakuti oleh manusia ketika manusia itu takut kepada mereka. Akan tapi apabila manusia itu berani, mereka yang takut.
Dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya para sahabat terkadang melihat binatang-binatang yang aneh. Kemudian ketika mengkisahkan hal tersebut kepada Rasulullah, maka kata Rasul itu adalah jin. Begitu juga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitrah. Maka 3 malam berturut-turut Abu Hurairah mendapati seorang pencuri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya mengabarkan bahwasanya pencuri tersebut dari bangsa jin. Bahkan di akhir malamnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki kemauan yang kuat untuk membawa orang tersebut kepada Nabi, pencuri ini kepada Nabi, maka orang ini ketakutan. Dan Abu Hurairah sudah paham bahwasanya dia ini jin. Kemudian ketika akan dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh jin ini apa? Ada yang ingat? Ayat kursi kalau sebelum tidur untuk membaca ayat kursi. Berarti boleh belajar dari jin. Kemudian Abu Hurairah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqal kadzub. Ini lagi benar, padahal dia itu si tukang dusta. Yang datang kepada engkau ini tukang dusta. Artinya yang dijadikan hujjah oleh Abu Hurairah bahwasanya apa yang ia dengar itu menjadi satu amalan yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, bukan dari golongan iblis, bukan. Akan tapi ketika ia mendengar hal tersebut kemudian dibawakan kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan, itu baru menjadi satu hujjah. Paham gak ikhwan? Paham gak apa yang saya sampaikan? Kadang kan kita mengingatkan, jangan belajar sama orang-orang yang akidahnya gak benar. Jangan belajar sama orang-orang yang pemahamannya menyimpang, nanti ke bawah. Nanti ada yang nyeleneh. Kan siapa namanya? Abu Hurairah juga mendapatkan pengajaran dari jin. Bahkan dalam satu riwayat itu adalah iblis. Berarti boleh dong. Abu Hurairah menjadikan hal tersebut sebagai ilmu yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan dari mulut jin tersebut, bukan. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad sadaqaka wa huwa kadzub, membenarkan, baru pembenaran Nabi itu sebagai hujjah yang dipegang oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham ikhwan? Akhirnya lari kemari ya. Jadi bangsa jin adalah yang mereka memiliki kemampuan untuk berubah-ubah. Sehingga hal ini adalah terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil dalam banyak ayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya jin adalah sesuatu yang ada dari alam yang gaib, yang manusia tidak bisa melihatnya dan mereka melihat manusia. Sehingga beriman dengan keberadaan bangsa jin ini termasuk berimannya kita dengan perkara-perkara yang gaib. Dan ketika kita mengimani hal tersebut dalam rangka membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam rangka membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang mengingkari keberadaannya bangsa jin dengan mengatakan mereka tidak ada, maka mereka kufur dengan pernyataan tersebut. Karena apa? Mengingkari Al-Quran.
Mengingkari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun bisa mengganggu. Seperti yang dikatakan oleh Ikrimah. Tadinya mereka takut, kemudian karena melihat manusia itu takut kepada mereka, maka mereka mengganggu. Dengan masuk ke tubuh manusia. Dengan bisa jadi mengganggu manusia. Maka seperti mengganggu manusia dengan cara masuk ke tubuh manusia, maka sebagian orang mengingkari hal tersebut. Benar gak ikhwan? Sebagian orang mengingkari dengan mengatakan ini tidak mungkin, tidak sesuai dengan logika apa. Maka pengingkaran seperti ini adalah suatu kesesatan yang sangat berbahaya kepada keyakinan seseorang. Terkadang ada orang mengimani bangsa jin, akan tetapi ketika berkaitan dengan permasalahan bahwasanya jin menggoda manusia dengan masuk ke tubuh manusia, mengganggu manusia dengan cara demikian, mereka syak meragukan. Maka yang demikian ini adalah kesesatan, bahaya kepada keimanan seseorang. Akan tetapi dikatakan oleh Al-Imam Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, siapa yang meyakini hal yang demikian, mengingkari bahwasanya jin itu bisa masuk ke tubuh manusia dalam rangka sara' atau almas. Almas itu merasuki tubuh manusia. Ketika mengingkari hal tersebut, maka beliau katakan ini adalah kesesatan. Akan tetapi la yakfur, pelakunya tidak kufur. Lianna hadhihi mas'alatun khafiyah. Karena permasalahan ini permasalahan yang lebih spesifik, lebih terperinci. Sehingga ketika seorang mengingkari, maka itu kesesatan. Akan tapi tidak sampai kepada kekufuran seperti orang yang mengingkari wujudnya dan keberadaannya bangsa jin. Alhasil dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh bangsa jin dan apa yang dilakukan oleh manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'a. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dan bangsa jin. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Allah katakan, wahai golongan bangsa jin, kalian adalah qad istakthartum minal insi. Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Dan berkata wali-walinya syaitan, wali-walinya jin. Jadi wali itu adalah ada walinya Allah, ada walinya syaitan. Maka wali-walinya jin dan syaitan, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan di antara kami. Kami telah mendapatkan kesenangan di antara kami. Jin akan merasa berbahagia ketika mereka mendapati bahwasanya manusia datang kepada mereka meminta perlindungan kepada mereka. Dan mereka pun merasa ada kesombongan di dalam hatinya. Kemudian mereka pun memerintahkan manusia dengan beberapa perintah yang mereka dengannya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tidak boleh.
Dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayatnya Allah katakan, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Allah berkata, nerakalah tempat kalian selama-lamanya. Karena kesyirikan kepada Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diampuni dosanya dan tempat kembalinya adalah api neraka dan surga haram bagi mereka, kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemput mereka. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dari hadis yang membahas tentang kebiasaan orang-orang Arab apabila singgah di satu tempat, apa yang mereka katakan kemudian dilarang oleh Islam dan diganti dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.